Moshimosh! Okari minasan! Selamat datang di channel Muse Kakoi Senpai. Kali ini saya akan membahas anime yang berjudul Oregairu. Nama lengkap anime ini sebetulnya panjang banget. Tapi karena terkenalnya itu, ya udah kita panggil langsung Oregairu aja ya. Nah, buat yang belum tahu, anime ini tentang seorang murid yang sangat pendiam bernama Hachiman Hikigaya. Bisa dikatakan Hachiman adalah murid yang sangat membenci masa muda. Lalu pada suatu hari, Hachiman mendapatkan tugas esai yang menggambarkan masa mudanya. Tapi Hachiman malah menulis kebencian akan masa muda. Dari kejadian itu, guru Hachiman menyuruh Hachiman masuk ke klub relawan, di mana dia jadi harus keluar dari zona nyamannya. Hachiman didorong membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah, dan di dalam klub itu ada seorang gadis cantik yang sangat dingin bernama Yukino Shita. Apakah bergabung dengan klub ini akan memperbaiki pandangan Hachiman kepada dunia anak muda? Kalau pengen tahu jawabannya, kita langsung masuk aja yuk di alur ceritanya. Inilah dia, Oregairu. Diawali dengan kisah dari pandangan murid SMA yang bernama Hachiman Hikigaya yang sangat benci masa muda. Menurutnya, masa muda yang menyenangkan hanya sebuah lelucon penuh kepalsuan, dan pandangannya ini dia tuliskan di tugas esai yang diberikan kepada Shizuka Hiratsuka, guru sekaligus BK di sekolah ini. Tentu saja Shizuka khawatir dengan kebencian Hachiman. Maka dari itu, sebagai hukuman karena mengejek hubungan sosial modern, Shizuka memerintahkan Hachiman bergabung dengan klub relawan. Di dalam klub ini, Hachiman harus membantu orang dalam menyelesaikan masalah. Dia jadi harus keluar dari zona nyamannya. Di sana juga dia bertemu dengan gadis dingin bernama Yukino Shita. Yukino ini berasal dari kelas yang berbeda dari Hachiman. Tapi Yukino cukup terkenal. Selain parasnya dan kepintarannya patut diacungi jempol. Walaupun Yukino populer, Yukino sayangnya tidak mempunyai teman juga seperti Hachiman. Kenal dengan perempuan membuat Hachiman sempat teringat masa lalunya yang pernah ditolak seorang gadis. Tapi kenangan itu perih. Karena semenjak penolakan gadis itu menjaga jarak dari Hachiman. Tentu saja Hachiman sempat kesulitan dekat dengan Yukino. Bahkan saking sulitnya mereka jadi sering adu argumen. Sakura merasa bingung bagaimana bisa membuat dua murid ini bisa akur. Maka dari itu Sakura membuat pertandingan siapa yang sering membantu permasalahan orang lain, maka pemenangnya bisa memerintahkan yang kalah apapun itu. Di keesokan harinya, Hachiman masih mau datang ke klub dan ya terlihat tanda-tanda akhirnya mereka berdua. Tidak lama dari itu, datang seorang gadis periang, dia bernama Yui Gahama. Kedatangan Yui ini karena direkomendasikan oleh Sakura. Yui ingin meminta tolong mereka berdua untuk mencicipi kue. Karena Yui suka memasak, tapi karena teman-temannya tidak peduli, Yui memutuskan untuk menyembunyikan saja. Yui adalah teman sekelas Hachiman. Dia tidak sulit untuk beradaptasi di sini. Yukino dan Hachiman melakukan tugasnya dengan baik. Mereka memberikan masukan kepada Yui tentang apa yang kurang dari kue ini. Bahkan Yukino tidak segan-segan memberikan masukan yang pedas loh. Walaupun begitu, Yui tidak tersinggung. Dia bahkan lebih menghargai orang yang jujur seperti Yukino. Karena dengan begitu, Yui nanti bisa bekerja keras lagi untuk membuat kue dengan benar. Setelah pertemuan di hari itu, Yui kembali datang ke klub untuk memberi kue buatannya yang sudah semalam dia buat. Ya, terlihatlah kue ini masih menakutkan buat untuk dimakan. Tapi Hachiman menghargai hal itu. Dia memakannya ketika dia sendirian. Di hari lainnya,
Hachiman melihat sekelompok murid populer yang sedang mengobrol. Yui adalah anggota dari kelompok itu. Tapi kali ini Yui meminta izin untuk pergi makan siang secara terpisah karena Yui akan menemui Yukino. Salah satu gadis yang bernama Yumiko Miura meminta Yui nanti pulangnya dibelikan jus. Tapi di sini Yui menolaknya. Dia beralasan takut Miura terlalu lama menunggu. Tentu saja Miura merasa kesal. Dia merasa kalau Yui sudah tidak ingin berteman dengannya lagi. Di sini Hachiman menyadari kalau pertemanan Yui dengan Miura hanya sebatas memanfaatkan keluguannya Yui. Melihat ketidakadilan seperti ini, entah kenapa Hachiman terdorong untuk menghentikannya. Tapi kegarangan Miura menurunkan keberanian Hachiman. Untunglah, tidak lama dari itu Yukino datang menanyakan Yui yang lama datangnya. Melihat Yui yang akan pergi, tentu saja Miura jadi tambah kesal. Dari itu, dia meminta Yui jangan dulu pergi. Tapi di sini Yukino langsung menghentikan Miura. Yukino merasa muak dengan sikap Miura yang berlagak menjadi ketua geng yang seenaknya kepada anggotanya sendiri, bahkan melarang untuk bergaul dengan orang lain. Pertemanan seperti itu bagi Yui seperti makeup yang udah luntur. Setelah mengatakan itu, Yukino memberi waktu Yui untuk mengobrol dengan Miura, dan seisi kelas jadi ikut keluar juga. Hachiman juga ikut pergi dari sana. Tapi sebelum keluar Yui sudah mengucapkan terima kasih kepada Hachiman karena sempat berniat membelanya. Melihat keadaan mulai sepi, baru Yui mengatakan kepada Miura kalau Yui senang bertemu dengan Miura. Tapi bukan berarti Yui ingin menjadi pelayan. Yui harap walaupun ada kejadian ini, mereka akan tetap berteman. Mendengar hal itu, Miura hanya terdiam. Lalu di sini, Hachiman melihat Yukino dan Yui yang seperti ragu masuk ruangan klub. Saat diintip, ternyata ada seorang yang berpenampilan aneh. Dia bernama Yoshiteru Zaimokuza. Yoshiteru adalah seorang otaku akut yang punya khayalan yang sangat tinggi. Dia mengenal Hachiman karena dulu Hachiman seorang otaku juga, tapi dia sudah tobat. Kedatangan Yoshiteru ke klub ini adalah untuk meminta bantuan mereka mengecek novel buatannya. Apakah menarik atau tidak? Tentu saja menjadi kewajiban mereka kan untuk membantu, maka dari itu mereka membaca dan mempelajari isi naskah novel tersebut. Dan hasilnya cukup buruk. Yukino memberi kritikan yang sangat pedas. Bahkan Hachiman sangat menyadari kalau novel ini sangat hambar, terlihat seperti copy paste. Sedangkan Yui memberi saran ala kadarnya karena ternyata dia tidak membaca naskah. Tetapi walaupun Yoshiteru mendapatkan serangan mental bertubi-tubi, untungnya dia sangat pantang menyerah. Yoshiteru menjadi semangat untuk memperbaiki naskahnya. Suatu hari dia akan meminta bantuan kepada klub relawan untuk membacanya lagi. Lalu di sini Hachiman sedang makan siang dan tempat ini adalah tempat tenang favoritnya Hachiman. Tidak lama dari itu Yui menyapa karena kebetulan dia akan mau ke kantin. Di saat mereka berdua berbincang, di seberang sana ada seorang yang terlihat imut menyapa Yui bernama Seika Totsuka. Seika ini teman sekelasnya Hachiman, tapi Hachiman tidak mengenalnya. Walaupun Seika ini imut, dia ternyata seorang laki-laki loh. Hachiman saja sempat terlena melihat Seika. Untungnya Yui menyadarkan Hachiman kalau Seika ini laki-laki loh. Di sini di jam olahraga, Hachiman biasanya latihan sendiri. Tiba-tiba didatangin Seika karena kebetulan pasangan Seika tidak hadir. Di tengah sela-sela latihan, Seika menawari Hachiman bergabung klub tenis karena klub tenis sedang kekurangan orang. Selain itu, Seika melihat Hachiman yang di-hide padahal sering sendirian. Hachiman pada saat itu belum memberi jawaban, tapi kebetulan di klub relawan tiba-tiba kedatangan Seika yang datang untuk meminta tolong dilatih.
Yukino setuju, karena daripada menambah anggota, akan lebih baik jika menambah kemampuan anggota yang sudah ada kan? Mereka pun membantu Saika latihan, tapi saat mereka fokus latihan, tiba-tiba ada geng Miura yang ingin main di sana juga. Tentu saja sempat ada perbedaan pendapat karena Hachiman dan yang lainnya lebih duluan mendapat izin lapangan. Untuk menengahi perdebatan, salah satu geng Miura yang bernama Hayato Hayama mengajak Hachiman bertanding campuran. Siapa yang menang maka boleh menggunakan lapangan sekaligus mengambil alih untuk melatih Saika. Hachiman pun menyetujuinya dan partner yang dia pilih adalah Yui karena Yukino sedang keluar dulu. Selama pertandingan banyak kesulitannya, bahkan Yui sampai terkilir. Melihat di lapangan tidak ada pemain pengganti, Yui izin keluar dulu karena dia menyusul Yukino untuk menggantikannya. Sejak kedatangan Yukino, permainan jadi lebih baik. Poin demi poin berhasil didapatkan Yukino dan Hachiman. Tapi sayangnya kemampuan Yukino ini tidak bertahan lama. Staminanya mudah hilang ketika terlalu semangat. Miura pun tentu saja menyadari celah itu. Tapi Hachiman tidak tinggal diam. Dia akan mengambil alih dengan memanfaatkan ilmu angin yang dimilikinya. Sekolah dekat dengan pantai dan Hachiman sering makan siang di luar. Dia menyadari arah angin sedang kemana sekarang. Melihat lemparan Hachiman yang melambung tinggi, Miura jadi terlalu fokus dengan bola. Dia lupa kalau di sana ada jaring pembatas. Untungnya Hayama yang menyelamatkan Miura dan seluruh penonton bersorak memuji Hayama. Walaupun kenyataannya pada saat itu Hachiman dan Yukino adalah pemenangnya. Lalu di sini Hachiman pergi sekolah bersama adiknya yang bernama Komachi Hikigaya. Komachi di sini masa lalu Hachiman yang ternyata dulu pernah menyelamatkan anjing yang hampir ketabrak. Komachi baru memberitahu Hachiman kalau pemilik anjing itu ternyata satu sekolah dengan Hachiman loh. Dia berjanji akan berperilaku baik kepada Hachiman suatu hari nanti. Tentu saja Hachiman kesal kenapa Komachi baru memberitahunya. Sebentar lagi akan ada program magang. Sakura memerintahkan Hachiman mencari anggota yang berisikan 3 orang. Tentu saja, Hachiman jadi bingung bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kelompok. Di tengah rasa bingungnya seharian ini, klub relawan tiba-tiba kedatangan Hayama yang meminta tolong karena akhir-akhir ini dia menerima pesan berantai. Tidak Hayama saja sih, Yui juga dapat. Pesan itu berisikan list kenakalan yang sudah dilakukan teman dekat Hayama, yaitu Oka, Tobe, dan Yamato. Yukino pun menerima kasus itu. Ia akan mencari pelakunya karena bisa jadi ini dilakukan oleh salah satu di antara mereka. Mereka sedang berusaha menyingkirkan salah satunya karena program magang yang akan mendatang anggotanya 3 orang. Sedangkan mereka semua pasti ingin berkelompok dengan Hayama juga kan? Hachiman pun ditugaskan untuk mengintai gelagat ketiganya karena Yukino kan tidak sekelas. Selama mengintai, Hachiman menyadari satu hal, kalau persahabatan ini terbentuk karena adanya Hayama. Semua itu terbukti ketika Hayama menghampiri Hachiman. Ketiga orang ini menunjukkan kecanggungan satu sama lain. Dari kejadian itu, Hachiman pun memberi saran kepada Hayama untuk memisahkan diri di kelompok magang nanti. Karena dengan keluarnya Hayama akan membuat mereka bertiga dekat secara alamiah. Dan apa yang dikatakan Hachiman ini benar. Karena ketika Hayama memutuskan sekelompok dengan Hachiman dan Saika, ketiga sahabatnya jadi lebih akur tanpa ada kompetisi mendapatkan hati Hayama. Hari ini, Hachiman datang ke kelas terlambat dan ternyata tidak Hachiman saja. Teman sekelas Hachiman yang terkenal dingin juga ikut telat. Dia bernama Saki Kawasaki. Dan di sini Hachiman baru sadar sekelas dengan Saki. Sepulang sekolah, Hachiman yang sedang mampir di sebuah kafe bertemu dengan Yuki, Yui, dan Saika yang sedang belajar. Tidak lama dari itu, datang juga Komachi dengan temannya yang bernama Taichi Kawasaki, yang ternyata adik dari Saki.
Alasan Komachi ke sini awalnya ingin mendengarkan curhat Taichi tentang kakaknya, tapi karena kebetulan Hachiman dan di sini, Komachi jadi bergabung dengan Hachiman dan lainnya untuk membahas Saki. Taichi pun mulai menceritakan tentang kegundahannya melihat Saki yang akhir-akhir ini sering pulang dini hari. Orang tua Taichi bekerja, jadi tidak tahu Saki mulai berubah. Sedangkan yang di rumah hanya Taichi dan adiknya yang belum paham apapun. Maka dari itu, Taichi meminta bantuan Hachiman dan yang lainnya mencari tahu apa yang sedang dilakukan kakaknya. Dan salah satu petunjuk yang dimiliki Taichi sejauh ini adalah sebuah telepon dari tempat bernama Angel. Dari sekian banyak tempat 24 jam yang di tempat ini bernama Angel hanya ada 2. Dan tempat yang akan mereka datangi pertama kali Kaseni. Tapi jika dipikir lagi, tempat ini tidak cocok dengan kepribadian Saki yang serius. Maka dari itu, tanpa menunggu waktu lama, mereka mendatangi lokasi kedua yang ada di lantai teratas sebuah hotel. Dan sesampainya mereka di sana, memang terbukti sih Saki menjadi seorang bartender. Yukino pun mulai melancarkan aksinya, membujuk Saki agar mengatakan alasan bekerja berlebihan seperti ini. Yukino pun bahkan sudah menebak kalau Saki pasti memalsukan usianya. Ya, terbukti dari jam kerja yang melebihi dari batas usia remaja pada umumnya. Saki pun meminta mereka untuk pergi saja karena tidak paham apa yang sedang dialami Saki. Lagi pula Saki sangat membutuhkan uang, berbeda dengan Yukino yang kaya. Ayahnya saja seorang pembisnis sukses. Mendengar hal itu, Yukino sempat terkejut. Saking terkejutnya, dia menumpahkan minuman. Merasa keadaan sudah tidak baik, Hachiman mengajak mereka pulang. Tapi sebelum pergi, Hachiman meminta Saki untuk menemuinya sepulang kerja. Karena Hachiman ingin membahas adik Saki. Tentu saja ajakan itu Saki akan datang karena menyangkut adiknya. Maka dari itu, sepulang kerja, Saki mendatangi tempat di mana ternyata di sana ada Taichi juga. Hachiman pun membeberkan semua tentang apa yang sudah terjadi. Jadi, Saki ini berusaha keras mencari uang untuk kursus musim panas. Karena Saki ingin masuk ke universitas, tapi melalui beasiswa. Saki tidak memberitahu orang tuanya karena tidak ingin ada kekhawatiran di antara mereka. Saki tidak mengelak, dia mengiyakan pernyataan Hachiman. Taichi tentu saja sedih. Kenapa kakaknya menutupi itu semua? Tapi di sini Komachi menyadarkan Taichi kalau terkadang keluarga memang seperti ini. Mereka ingin memberi ketenangan satu sama lain karena Hachiman saja pernah berkorban demi Komachi. Ketika Komachi kesepian, ditinggal orang tuanya kerja, Hachiman rela pulang lebih awal demi Komachi. Dari kejadian pagi hari itu, akhirnya sebuah kesalahpahaman dan kecurigaan selesai. Di perjalanan pulang, Komachi mengatakan kalau dia tidak menyangka Hachiman sudah kenal dengan Yui, yang ternyata si pemilik anjing yang diselamatkan Hachiman. Dari pernyataan itu, menyadarkan Hachiman kalau kebaikan Yui ternyata beralasan. Hari demi hari, Hachiman memikirkannya. Maka dari itu, saat kunjungan perusahaan, Hachiman meminta Yui berhenti baik kepada Hachiman. Hachiman tidak suka sebuah pertemanan yang berdasarkan balas budi atau rasa kasihan. Yui tidak perlu repot-repot mendengar hal-hal itu. Yui jadi sadar kalau Hachiman sudah mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Tapi ucapan Hachiman ini melukai hati Yui. Bahkan dari kejadian itu, Yui jadi menjaga jarak. Dia tidak datang ke klub relawan lagi. Sebenarnya, apa yang dilakukan Hachiman adalah untuk mereset pertemanan mereka. Hachiman tidak ingin Yui merasa terbebani karena perbuatan yang dilakukan Hachiman sebelumnya. Menyadari Yui tidak datang ke klub relawan lagi, Sakura pun meminta Yukino dan Hachiman mencari anggota baru. Tapi ada batas waktunya, Senin nanti harus sudah ada.
mendapat tekanan itu, Yukino memutuskan membujuk Yui bergabung lagi. Karena waktu mereka sangat mepet untuk membujuk Yui, Yukino pun mengajak Hachiman membeli kado. Karena sebentar lagi ulang tahunnya Yui, walaupun terdengar sulit, Hachiman mengiyakan rencana Yukino. Maka dari itu, di keesokan harinya, mereka pergi mencari kado ditemani Komachi. Tapi di tengah jalan Komachi malah pergi begitu saja, yang membuat Hachiman dan Yukino jadi belanja berduaan. Tentu saja kondisi ini membuat mereka berdua jadi salah tingkah. Saat mereka mencari kado, tiba-tiba saja ada yang menyapa Yukino, dan ternyata dia adalah kakak dari Yukino yang bernama Haruno Yukinoshita. Melihat adiknya berduaan dengan laki-laki, tentu saja Haruno mengira kalau mereka berpacaran. Haruno ini berkarakter yang berkebalikan dari Yukino. Dia lebih periang dan terbuka. Bahkan Haruno sudah menyukai Hachiman. Dia tidak segan-segan meminta Hachiman menjaga adiknya. Setelah Haruno pergi, ada seekor anjing mendekati dan hal itu membuat Yukino takut. Untungnya segera menangkap anjing itu. Saat Hachiman mencari pemilik anjing ini, tidak lama dari itu terdengar suara Yui yang mencari anjingnya juga. Dan di sini terungkap kalau ini anjingnya Yui. Melihat Hachiman dan Yukino berduaan, tentu saja membuat Yui mengira kalau mereka pacaran. Maka dari itu, Yui segera pergi. Tapi sebelum Yui pergi, Yukino memohon kepada Yui untuk datang ke klub satu kali saja, karena ada hal yang ingin disampaikan. Yui pada saat itu merasa ragu datang lagi ke klub. Tapi walaupun begitu, Yui tetap memaksanya. Pada awalnya sempat ada kesalahpahaman loh. Yui mengira kalau alasan datang ke sini karena Yukino ingin memberi tahu hubungannya dengan Hachiman. Tapi untungnya Hachiman menyadari kalau Yui menangkap hal yang berbeda. Maka dari itu Hachiman langsung meluruskannya. Yukino pun segera mengeluarkan kado. Dia memberitahu kalau kehadiran Yui di sini adalah untuk merayakan hari ulang tahun Yui. Tentu saja Yui sangat senang dan terharu. Yang memberikan kado tidak hanya Yukino saja, Hachiman juga memberi kado. Di sini Hachiman juga meminta maaf atas perkataan sebelum yang mungkin menyakiti Yui. Dari kejadian hari itu, akhirnya pertemanan mereka diawali dengan nol lagi. Tidak ada hutang budi yang menyelimutinya. Baik Yui dan Hachiman senang akan hal itu. Part 1 selesai. Kayaknya makin hari Hachiman mulai nyaman dan terbuka juga nih sama dunia masa remaja. Apakah di part selanjutnya banyak kasus yang terselesaikan? Penasaran kan? Tapi kalian harus sabar dulu, karena harus nantikan di part 2. Maka sebelum kalian yang udah mampir di channel ini, terima kasih banyak. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di next videonya. Arigatou gozaimasu. Bye bye.